Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan kita, dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 dengan tema Manhaj Tarjih, Ijtihad Kontemporer atas Scientific Discoveries. Nah, tentu perkuliahan ini akan merujuk pada RPS yang sudah kita tentukan di awal semester, dan saya akan reminder lagi perkuliahan kita ini. Nah, RPS kita kalau ada 2 CPMK, jadi CPMK pertama sudah kita lampaui pada paruh pertama semester ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana perspektif filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Dan sekarang masuk ke paruh kedua semester ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan agama terhadap temuan-temuan sains modern. Nah, tentu ada 3 CPMK yang akan kita bahas. Jadi kita mempelajari ijtihad, dan itu sudah kita lampaui pada pertemuan 8 yang lalu. Nah, pertemuan ke-9 ini kita menyelesaikan CPMK yang kedua, yaitu metodologi Manhaj Tarjih, dan nanti yang ketiga dan beberapa pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan sub CPMK yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan keagamaan kalian terhadap penemuan-penemuan sains modern. Nah, kita dalam paruh kedua semester ini itu kita akan lebih fokus menggunakan metode case-based learning dan problem-based learning, di mana sekarang ada banyak sekali temuan-temuan sains modern dalam bidang kebidanan, dan itu harus kita formulasikan pandangan-pandangan keagamaan kita. Oleh karenanya, setelah saya menyelesaikan penjelasan tentang ijtihad dan Manhaj Tarjih ini, kalian harus secara mandiri untuk mempresentasikan pandangan-pandangan keagamaan kalian dalam diskusi kelas mulai pertemuan yang akan datang. Nah, dalam paruh kedua semester ini, penilaian ini akan total persentase penilaian itu akan ditotal menjadi 50%. Jadi keaktifan kalian dalam diskusi kita, diskusi kelas, keaktifan kalian dalam memformulasikan pandangan-pandangan keagamaan di dalam diskusi kelompok itu akan dinilai. Oleh karenanya, jangan lewatkan 50% ini menjadi basis penilaian kita untuk paruh kedua semester ini. Nah, oleh karenanya dalam pertemuan yang akan datang, aktivisme kalian dalam kelas itu akan menjadi satu hal yang diprioritaskan untuk dinilai. Nah, baik. Saya pikir kita akan masuk ke pertemuan ini, tema-tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini, dan mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, kita hidup saat ini itu berada jauh setelah kehidupan Nabi. Artinya saat ini tahun 1446, artinya hampir 1500 tahun setelah Nabi. Itu jarak yang sangat jauh, dan pada saat ini ada banyak sekali temuan-temuan terbaru yang ada dalam kehidupan manusia modern, dan itu belum pernah ada pada zaman Nabi. Belum pernah ada. Seumpamanya, ambil contoh, seumpamanya dulu pemerintah mengembangkan satu program yang disebut sebagai keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini belum pernah ada kebijakan itu pada zaman Nabi. Bahkan Nabi memberikan anjuran bahwa orang Islam itu harus banyak anak supaya orang Islam itu memiliki
kapasitas jumlah yang cukup besar. Tapi masalahnya sekarang ada ledakan pertumbuhan penduduk itu juga bisa berbahaya bagi suatu negara karena setiap orang perlu diberi makan. Nah, itu juga tergantung pada kapasitas ekonomi kita. Jangan-jangan dalam satu negara ada banyak penduduk terus kemudian kita malah kekurangan pangan. Nah, itu menjadi masalah juga. Nah, itu salah satu kebijakan dalam konteks kebidanan, kebijakan sosial dalam konteks kebidanan yang perlu mendapatkan perhatian bagi umat Islam. Nah, kita sebagai orang beriman, kita meyakini nilai-nilai suci yang ada dalam agama, tentu membutuhkan panduan keagamaan. Nah, ada banyak hal yang baru yang ada dalam kehidupan kita dan itu agar kita selalu berada dalam koridor keagamaan, agar kita senantiasa hidup dalam apa yang disebut sebagai kehidupan keagamaan yang dinamis sesuai dengan perkembangan sosial kita. Nah, tentu sekarang ada banyak teknologi dalam kebidanan yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Kira-kira apa saja? Apa saja kira-kira? Nah, Cesar. Ya. Bayi tabung. Oke. Kira apa bisa jelaskan dikit? Yang beberapa yang Bapak bilang tadi sebelumnya itu permasalahannya tentang HB karena banyaknya ledakan persalinan kelahiran. Untuk zaman sekarang sepertinya kita lihat itu malah sulit beberapa pasangan untuk memiliki keturunan karena mungkin beberapa faktor seperti gaya hidup. Nah, untuk memberi solusi hal tersebut, beberapa teknologi sudah dimunculkan seperti bayi tabung, Pak. Nah, menurut saya mengapa istihad tentang bayi tabung itu penting dalam Islam? Karena masuknya teknologi modern tidak dituliskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan istihad untuk menentukan apakah praktik ini sesuai atau bertentangan dengan syariat Islam. Oke, baik, bagus. Itu salah satu contoh teknologi terbaru yang belum pernah ada pada zaman Nabi dan sekarang muncul. Dan bagaimana ini konteksnya? Kira-kira bagaimana kalau seandainya nanti bayi tabung itu digunakan dengan sperma dari orang lain? Atau kalau seumpamanya pengen seperti saya pengen punya anak seperti artis Korea gitu, artis K-pop gitu, terus kemudian di sana ada bank sperma, ambil aja gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu contoh. Ada lagi contoh yang lain? Ya. Mungkin contoh yang kedua itu surrogate mother, Pak. Itu adalah ibu pengganti untuk kehamilan. Misalnya mungkin kalau sekarang ini banyak ibu-ibu yang sudah menikah ingin punya anak tapi tidak mau mengorbankan tubuhnya. Jadi mereka menyewa perempuan lain untuk hamil anaknya. Nah, jadi kita bisa melihat dari perspektif kebidanan dan perspektif agama. Jadi mungkin di kebidanan itu merupakan suatu teknologi modern, teknologi baru yang zaman Nabi mungkin tidak ada, tapi baru dikembangkan sekarang. Itu sebagai surrogate mother, itu ibu pengganti untuk menggantikan kehamilan orang lain. Ya. Nah, itu kalau dalam agama nanti akan mempengaruhi hak waris nasab gitu, Pak. Kalau untuk kebidanan itu suatu hal yang baru. Oke. Nah, bagus itu. Sekarang kecenderungan para perempuan, ini bukan persoalan perempuan, tapi ada kecenderungan sekarang orang-orang tidak mau repot dengan menjadi ibu. Karena hamil itu susah. Kalau dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Gitu. Jadi kesusahan di atas kesusahan, kesulitan di atas kesulitan. Nah, terus kemudian maka banyak orang tidak mau repot-repot untuk urusan hamil, biar menyewa rahim. Oke, baik. Ada lagi contoh? Ya. Selain itu juga ada genome editing, Pak. Di teknologi kebidanan itu, kebidanan sendiri merupakan apabila jika DNA itu dijadikan genetik di mana digunakan untuk menambah atau menghapus modifikasi DNA seperti itu, Pak. Nah, seperti kasus dari pengeditan genom manusia sendiri, misalnya kasusnya tentang teknologi yang dilakukan oleh He Jianfu, seorang penelitian dari studi Cina, University of Science Technology, mengedit embrio bayi kembar dari orang tua yang menderita HIV, sehingga ketika dia diwariskan tersebut, penyakit HIV itu tidak secara turun-menurun. Oke. Nah, ini satu inovasi yang baru juga terkait dengan
genome editing. Tentu ada banyak lagi yang inovasi-inovasi terbaru, dan nanti akan kita diskusikan setelah ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman itu pasti akan ingat tentang hadis Nabi. Taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Satu, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Dan jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Dan itu kita yakin. Tapi masalahnya, sekarang itu ada banyak sekali temuan-temuan baru seperti tadi. Terus bagaimana kita bersikap? Tidak ada penjelasan apapun di dalam Al-Quran tentang surrogate mother. Tidak ada penjelasan apapun dalam Al-Quran tentang bayi tabung. Tidak ada penjelasan apapun dalam Al-Quran tentang genome editing. Tidak ada. Itu teknologi terbaru yang belum pernah ada pada zaman Nabi. Dan jarak kita hampir 1.500 tahun setelah Nabi. Nah, oleh karenanya kita perlu menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran untuk melihat fenomena-fenomena yang baru muncul di abad sekarang. Gitu. Dan Islam memberikan koridor yang cukup produktif bagi kita, apa yang disebut sebagai ijtihad, yaitu kita menafsirkan ulang teks-teks suci, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Apakah itu boleh atau tidak? Apakah bayi tabung itu halal atau haram? Apakah surrogate mother itu dibolehkan agama atau tidak? Atau genome editing itu boleh atau tidak? Nah, itu menjadi keputusan hukum dengan ijtihad. Nah, kita tentu ini adalah salah satu cara kita dalam beragama di era modern saat ini. Apa dasarnya? Kita ingat ada satu kisah tentang Mu'adz bin Jabal ketika dia diangkat oleh Nabi sebagai seorang gubernur di Yaman. Nah, oleh Nabi dia ditanya, apakah yang akan kamu lakukan untuk memutuskan satu perkara? Maka aku berpijak pada Al-Quran, kata Mu'adz. Kalau tidak ada, ya kepada sunnahmu. Kalau tidak ada, maka aku putuskan dengan caraku sendiri, tetapi tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Maka itu satu kisah yang menjadi dasar tentang ijtihad. Kenapa ijtihad itu penting, kira-kira? Penting. Nah, Nabi juga sudah Nabi juga sudah memprediksikan. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang suatu masa di kala manusia seperti sekarang kita saat ini, suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Artinya, kalian tahu bara api ya? Bara api itu kan serba nanggung. Kalau dipegang panas, tapi kalau dilepaskan dia akan mati. Nah, memegang agama seperti halnya itu. Kalau dilepaskan, dia akan mati. Kalau tetap dipegang teguh, kita akan panas. Tetapi oleh karenanya, kita harus memiliki satu cara agar agama ini menjadi dinamis. Oleh karena itu, Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam yang terinspirasi modernisme di dunia Islam, dan itu salah satu hal yang diusung oleh Muhammadiyah itu adalah tajdid, yaitu pembaharuan. Nah, salah satu cara Muhammadiyah untuk pembaharuan itu, untuk tajdid itu adalah menggunakan metode yang dikenal sebagai manhaj tarjih. Apa sih isinya manhaj tarjih itu? Lebih fokus kepada 3 pendekatan. Pendekatan pertama ialah bayani, yaitu kita terlebih dahulu merujuk pada teks suci. Apakah semuanya kita menghadapi fenomena bayi tabung. Bayi tabung ini halal atau haram nggak sih? Gitu. Maka kemudian dilihat teksnya. Apakah ada teks di dalam Al-Quran itu atau hadis Nabi itu tentang bayi tabung? Oh, ternyata nggak ada. Tetapi pasti ada ayat-ayat yang masih relevan untuk digunakan. Nah, itu yang tetap kita gunakan. Terus kemudian pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini pendekatan ilmu pengetahuan. Artinya
oh ini ada temuan baru, ini temuan baru. Bagaimana sih ininya? Apa namanya? Logikanya, bagaimana sih prosesnya? Apakah itu proses yang melalui sesuatu yang apa namanya dibolehkan oleh agama atau tidak? Nah, itu kita lihat itu pendekatan burhani, pendekatan sains, pendekatan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pendekatan irfani, yaitu pendekatan tentang bagaimana cara melihat hal-hal yang baru itu sebagai sesuatu yang menurut nurani kita itu bagus atau boleh atau tidak. Apakah itu seumpamanya seperti genome editing tadi. Kalau genome editing, seumpamanya orang Jawa pengen punya anak seperti artis K-pop. Maka dilakukanlah genome editing, kira-kira begitu kan? Genome editing. Nah, terus kemudian, wah, kebetulan di sana nih ada apa namanya bank sperma di Korea Selatan. Nah, maka datanglah ke sana, diambil salah satu apa namanya dari bank sperma itu, ambil siapa apa namanya artis Korea yang paling dikagumi di seluruh dunia? Lee Min Ho. Ambil cari bank sperma dari itu. Terus kemudian dilakukan apa namanya fertilisasi melalui bayi tabung. Nah, masalah secara saintifik itu bisa dilakukan dan itu sangat mungkin. Dan sudah ada banyak keberhasilan. Tetapi masalahnya, dari aspek etik itu bagaimana? Kira-kira semuanya, kita ditakdirkan sebagai orang Jawa, bukan sebagai artis Korea. Coba menjadi contoh. Itu salah satu contoh bagi kita, itu irfani. Apakah itu pantas atau tidak? Gitu. Nah, baik. Kita akan masuk melalui studi kasus. Nah, ini contoh bayi tabung. Ini satu ya. Bayi tabung. Nah, ini contoh. Ketiga orang ini berita tahun 70-an. Ketiga orang ini merupakan pionir dalam teknologi in vitro fertilization atau yang biasa dikenal sebagai bayi tabung. Saya juga kurang tahu, sebenarnya istilah bayi tabung itu sering menurut saya menyesatkan. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah istilah umum. Jadi kan kalau bayi tabung itu seakan-akan bayangan orang itu bayinya ditanam dalam tabung. Tapi ini aneh istilah itu. Tapi karena itu sudah jadi istilah, nah kita terima saja. Tapi istilahnya dari apa namanya? Dari istilahnya itu namanya in vitro fertilization. Nah, ketiga orang ini, Patrick sebelah kiri, Zhang Marian Purdy dan Robert Geoffrey Edwards. Nah, ketiganya ini merupakan ilmuwan dari Inggris dan ini bayi yang dipegangnya merupakan bayi pertama yang lahir dari teknologi ini. Tahun 25 Juli 78. Nah, dan itu dari apa namanya? Dari rahim seorang perempuan yang merupakan surrogate mother, Louis Joy Brown. Dia surrogate mother. Nah, teknologi ini dikembangkan seperti tadi yang disampaikan oleh Sesa, itu dikembangkan untuk mengatasi persoalan kesuburan. Ada banyak pasangan di dunia ini yang ingin punya anak tapi tidak kunjung punya anak. Ada banyak sebabnya. Mungkin karena faktor genetics, mungkin juga karena faktor kesehatan, mungkin karena faktor tekanan, mungkin karena mertuanya galak gitu, terus kemudian karena takut terus kemudian nggak punya anak. Seumpamanya ini contoh. Nah, itu masalah, ada banyak hal yang menyebabkan ada banyak pasangan yang tidak memiliki keturunan. Nah, metode ini tentu merupakan lompatan teknologi yang sangat bermanfaat bagi pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak. Nah, masalahnya, problemnya adalah bagaimana pandangan syariat Islam tentang teknologi ini. Pertama, kita menggunakan analisis bayani. Jadi, metode bayi tabung ini merupakan fenomena yang baru dan belum pernah ada pada zaman Nabi. Hanya saja dalam pendekatan bayani ini ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang relevan dengan persoalan ini. Pertama adalah bahwa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wal hafada wa razaqakum minat thayyibat afa bil batil yu'minuna bi ni'matillahi hum yukfarun.
hum yakfurun. Jadi Allah itu menjadikan bagimu pasangan suami istri yang dari jenis kamu sendiri, bukan dari jenis spesies lain. Gitu. Jadi suami istri itu harus dari manusia, bukan spesies lain. Nah, dan jadikannya cucu, anak cucu dari pasangan itu. Nah, yang kedua, ma min dzambin ba'da syirkin a'dhamu 'indallahi minan nutfah wa wada'aha rajulun fi rahmin la yuhalil. Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik selain berzina. Jadi menaruh sperma seorang laki-laki pada rahim perempuan yang tidak halal. Artinya apa? Dari dua teks suci ini, satu ayat Al-Quran dan yang kedua hadis Nabi, itu bahwa dalam pendekatan bayani disimpulkan bahwa memperoleh keturunan itu dalam hukum Islam itu hanya disahkan melalui pernikahan. Artinya kalau tidak melalui pernikahan tidak diizinkan. Nah, maka oleh karena itu, terus kemudian bagaimana kalau nikah tapi nggak dapat anak? Gitu. Maka perlu ijtihad. Apakah boleh? Itu. Maka menggunakan pendekatan burhani. Dari perspektif burhani, teknologi ini sudah menghasilkan banyak keberhasilan. Jadi intinya dari teknologi ini adalah sel embrio, sel telur dan sel sperma itu dipertemukan di luar rahim perempuan. Dipertemukan terlebih dahulu. Mungkin semacam tabung itu, makanya mungkin karena itu diberi istilah bayi tabung kali ya. Di dalam tabung yang steril dipertemukan dulu, terus kemudian baru kalau sudah tumbuh menjadi embrio baru ditanamkan ke dalam rahim. Itu inti dari teknologi ini. Nah, terobosan teknologi ini memang tujuannya mulia, yaitu memenuhi naluri manusia untuk memiliki keturunan. Akan tetapi masalahnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan madarat. Istilahnya gini, kita harus tahu betul asal usul sel sperma itu dari mana. Jangan-jangan dari dari orang lain. Kalau dari orang lain berarti hukumnya haram. Tapi kalau dari suaminya itu dibolehkan. Terus kemudian sel telur juga benar-benar dari istrinya, bukan dari orang lain. Nah itu, maka rahim pengembangannya di mana dan lain-lain. Nah itu yang harus diperhatikan. Maka kemudian kesimpulan ijtihadiyah seperti apa? Pertama, jadi kita tentu mengapresiasi hasil temuan sains dan teknologi ini, tetapi kita harus kritis terhadap hasil temuan ini demi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karenanya, ketika menyimpulkan hasil ijtihad itu harus benar-benar diperhatikan. Ada kajian-kajian tertentu yang lebih spesifik, tidak hanya sekedar oh boleh, tapi harus ada sesuatu yang lebih spesifik. Pertama adalah bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya boleh, mubah. Artinya boleh, sepanjang itu suami istri loh. Baik istri pertama, istri kedua. Nah, sepanjang hukumnya boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, hukumnya haram. Karena hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit terkait dengan warisan tadi. Dengan warisan. Jadi, ini anaknya siapa? Memang spermanya dari sana, sel telurnya dari istrinya, tapi ditumbuhkan dalam rahim seorang perempuan yang berbeda. Itu anaknya siapa ini sebenarnya? Kan gitu. Nah, itu tidak dibolehkan. Ini haram hukumnya. Yang ketiga, bayi tabung dari istri yang sah kemudian ditanamkan dalam rahim. Nah, ini kasus soalnya poligami. Istrinya 4. Nah, dari istri pertama nggak dapat anak. Nah, kemudian bayi tabung tapi dititipkan di rahim istri yang keempat, gitu. Yang subur. Gitu. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti terkait dengan waris tadi. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan, tapi suaminya sudah lama meninggal. Tapi dulu pernah nyimpen, disimpan di bank sperma gitu, dititipkan ini.
Tapi dia telah meninggal, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan. Karena sudah meninggal, tapi dihidupkan lagi. Itu tidak dibolehkan. Terus yang keempat, ini proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tidak berasal dari suami istri yang sah, maka hukumnya haram karena itu sama dengan zina. Itu. Jadi jangan asal ambil. Sekarang ada beberapa orang laki-laki yang dilarang donor sperma karena dia sudah mendonorkan spermanya di 25 negara. Dan sekarang sperma dia sudah menghamili ratusan orang yang memiliki aspek genetik dari orang ini, dan itu sekarang sudah dilarang. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini satu hal yang cukup cukup penting untuk ditegaskan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin As. Gitu. Jadi Nabi pernah menyampaikan bahwa ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian benar, ia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah, dia tidak berdosa tapi tetap mendapatkan pahala, tapi hanya 1. Artinya apa? Ijtihad itu tidak ada dosa. Meskipun salah, meskipun keliru, tapi dia tetap tidak berdosa. Oleh karenanya refleksi dari perkuliahan ini adalah hendaknya kita tidak mudah untuk mengharamkan apapun yang baru muncul, apalagi itu temuan sains. Dan baru muncul kemudian wah itu haram. Itu tidak pas sebagai orang yang yang beriman. Nah, oleh karenanya kita tidak mudah untuk mengharamkan segala sesuatu hal yang baru. Nah, meskipun demikian kita juga tidak asal membolehkan tanpa pertimbangan maslahat. Oleh karenanya ijtihad ini penting. Meskipun salah itu kita tetap perlu berijtihad. Jadi kita perlu menimbang hasil temuan-temuan itu melalui koridor ijtihad. Dan ijtihad itu tidak ada dosa meskipun salah. Nah, itu inti dari perkuliahan kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan perkuliahan ini pada minggu depan, di mana kalian nanti akan diskusi dalam kelas secara tematik. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama nanti temanya tentang genome editing, seperti tadi yang disampaikan, genome editing. Terus yang kelompok yang kedua nanti akan membahas tentang surrogate mother. Ya, oke. Surrogate mother. Terus yang ketiga tentang aborsi. Namanya aborsi. Kan sekarang sudah ada teknologi USG. Dengan teknologi USG kita, ini anak ini kan kemungkinan cacat. Kemungkinan besar cacat kalau dilahirkan. Maka kemudian, diaborsi aja. Nah, itu hukumnya bagaimana menurut Islam? Dulu belum ada USG, sekarang ada USG. Dan sudah bisa memprediksi bahwa bayi ini akan cacat. Nah, diaborsi ini bagaimana? Nah, kita akan bagi menjadi 3 kelompok saja. Minggu depan kalian masing-masing akan diskusi dengan metode seperti tadi, manhaj tarjih. Ada bayaninya, ada burhaninya, ada irfaninya. Itu yang akan kita bahas pada minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.